Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelum pemaparan materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Duan Sofyan Paradeta dengan nomor NIM 11.12114083. Nama saya Natalianti Simbolon dengan NIM 11.012.11.2017. Nama saya Namira Neutara Syahda dengan NIM 11.121140518. Nama saya Dina Sapina Maharani dengan NIM 11.121140858. Nama saya Bayara Sakira Endaraan dengan NIM 11.012.11.3033. Kami dari kelompok 5, Hukum Perusahaan kelas J, ingin memaparkan tentang permodalan dalam pendirian perseroan terbatas. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke dalam materi permodalan dalam pendirian perseroan terbatas, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu perseroan terbatas. Berdasarkan pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, PT merupakan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan. Adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Yang pertama, modal perseroan terbatas. Menurut ketentuan pasal 12 UU PT, bahwa modal dalam suatu PT terbagi pada 3 jenis, yaitu yang pertama modal dasar, yang kedua modal yang ditempatkan, dan yang ketiga modal yang disetor. Yang pertama, modal dasar atau authorized capital. Modal dasar adalah modal dasar perseroan yang terdiri dari seluruh nilai saham. Menurut Profesor Dr. Haji Rohmat Sumitro, pengertian modal dasar adalah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian. Besarnya jumlah yang tercantum dalam akta tersebut merupakan jumlah maksimal modal dalam perseroan. Jumlah itu tidak menggambarkan kekuatan finansial dari suatu PT, melainkan hanya memperlihatkan jumlah nominal dari semua saham yang dikeluarkan menurut anggaran dasarnya. Menurut ketentuan UU PT, bahwa modal dasar pendirian PT disebutkan secara tegas, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar dari ketentuan modal dasar. Yang kedua, modal yang ditempatkan atau issued capital subscribed capital. Dalam PT terdapat modal yang ditempatkan. Menurut HMN Purwosukito, modal yang ditempatkan adalah modal yang disanggupi oleh para pendiri dan pemegang saham. Modal yang ditempatkan pada waktu pendirian merupakan jumlah ikut sertanya para pendiri. Menurut ketentuan pasal 26 ayat 1 UU PT, besarnya modal yang ditempatkan adalah paling sedikit 25% dari modal dasar pada saat pendirian perseroan. Misalnya, kalau modal dasar perseroan sebesar 50 juta, maka modal yang ditempatkan adalah 25% dikali 50 juta, yaitu 12.500.000 rupiah. Setiap penempatan modal yang dimaksud harus disetor paling sedikit 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Yang selanjutnya yaitu ada modal yang disetor atau paid up capital. Menurut ketentuan pasal 26 ayat 3 UU PT, modal yang disetor adalah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan bukti yang sah dan tidak dengan diangsur. Kemudian yang keempat yaitu ada modal ditempatkan tidak disetor atau issued and unpaid up capital, yaitu modal adalah selisih antara modal ditempatkan dengan modal store. Yang kelima, modal non-equity. Modal perusahaan yang didapat dari pinjaman perusahaan tersebut. Jadi tidak dibayar oleh pemegang saham, tetapi dibayar dari pinjaman perusahaan yang nantinya akan dibayar kembali oleh perusahaan tersebut kepada pemberi pinjaman. Dan yang keenam yaitu total investasi. Total investasi adalah keseluruhan investasi yang dilakukan pemegang saham dan oleh perusahaan tersebut terhadap jalannya bisnis perusahaan yang bersangkutan. Jadi, total investasi merupakan penjumlahan antara modal saham dengan modal non-equity. Modal saham di sini dimaksudkan tidak lain dari equity dari perusahaan, yakni keseluruhan modal dasar-dasar atau ditempatkan atau tidak. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 31 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Namun, ketentuan ini tidak berlaku mutlak, karena tidak menutup kemungkinan peraturan pasar modal bisa mengatur modal perseroan yang terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Sehingga dalam hal ini, suatu PT hanya dapat memiliki satu jenis saham atau beberapa jenis saham sekaligus, yang mana pembagian saham kepada berbagai jenis saham tersebut disebut dengan klasifikasi saham, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
Selain saham biasa yang harus ada pada setiap perseroan terbatas, maka suatu perseroan terbatas dapat pula, tetapi tidak harus, mengeluarkan saham dalam klasifikasi lain, seperti yang terlihat dalam pasal 46 ayat 4 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, yaitu yang pertama ada saham dengan hak suara yang khusus bersyarat terbatas atau tanpa hak suara. Yang kedua, ada saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham yang lain. Yang ketiga, ada saham yang memberikan hak kepada pemegangnya pembagian dividen secara kumulatif atau pembagian dividen secara non-kumulatif. Dan yang terakhir, yang keempat, ada saham yang memberikan lebih dahulu kepada pemegangnya daripada pemegang saham klasifikasi yang lain atas pembagian dividen dan sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Dari sekian banyaknya klasifikasi saham atau jenis-jenis saham, dalam lingkup perseroan terbatas ada dua macam saham. Yang pertama ada saham biasa. Saham ini adalah saham yang paling banyak jumlahnya, dan pemilik modal akan memperoleh keuntungan dari pembagian dividen. Yang mana pendapatan yang berupa dividen ini akan diperoleh pemilik modal pada akhir tahun, apabila perusahaan mendapatkan keuntungan. Nah, besarnya dividen ini tergantung pada besarnya keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Dan yang kedua, ada saham preferen. Saham preferen ini pada dasarnya sama dengan saham biasa, tetapi didahulukan dibandingkan pembayaran saham biasa. Selain itu, pembayaran saham dividen bersifat kumulatif, yang artinya apabila pada tahun sekarang perusahaan tidak dapat membagikan dividen karena tidak mendapatkan keuntungan, maka pemilik saham preferen dapat mengakumulasikan dividen tahun ini dengan dividen tahun berikutnya dan mengambil pembayaran dividen pada tahun berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan persyaratan pendirian perseroan terbatas di Indonesia. Pendirian perseroan terbatas, yang pertama, minimal 2 orang pendiri, lalu ada nama perusahaan yang unik, modal dasar dan modal ditempatkan, kemudian penetapan susunan pengurus, akte pendirian, setoran modal, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, lalu ada domisili perusahaan, legalitas, SIUP atau surat izin usaha perdagangan, dan TDP, tanda daftar perusahaan, jaminan sosial ketenaga kerjaan, anggaran dasar, izin dan perizinan khusus. Kemudian, saya akan menjelaskan dan menyebutkan langkah-langkah pendirian PT. Yang pertama, penentuan persiapan awal. Kemudian, pembuatan akte pendirian. Yang ketiga, pembayaran modal dasar. Yang keempat, pengesahan dan legalitas. Yang kelima, pembuatan anggaran dasar dan pengesahan. Yang keenam, pengurusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketujuh, pengurusan surat izin usaha perdagangan atau SUP dan tanda daftar perusahaan TDP. Yang kedelapan, pendaftaran tenaga kerja dan program jaminan sosial. Yang terakhir, pendaftaran badan usaha di lembaga keuangan. Anggaran dasar perseroan terbatas dan peran notaris. Dalam pasal 7 ayat 1 UU PT ditegaskan bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam pembuatan perjanjian ini harus sesuai dengan asas kontraktual sesuai pasal 1331 KUH Perdata. Dalam perjanjian pendirian PT diperlukan akta notaris karena akta yang demikian merupakan akta autentik. Karena di dalam hukum pembuktian, akta autentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Jika yang diajukan bukan akta notaris, maka permohonan pengesahan akta notaris, pengesahan akta pendirian PT dapat ditolak oleh Menteri Hukum dan HAM, sehingga akan berakibat perseroan terbatas ini tidak berbadan hukum. Perjanjian pendiri yang dituangkan dalam suatu akta notaris disebut akta pendirian. Dalam pasal 15 Ayat 1 UU PT nomor 40 tahun 2007 memuat anggaran dasar perseroan seperti berikut. Yang pertama, nama dan tempat kedudukan perseroan. Yang kedua, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Yang ketiga, jangka waktu berdirinya perseroan. Yang keempat, besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Kelima, jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.
Yang keenam, nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris. Ketujuh, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS. Yang kedelapan, tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan komisaris. Yang kesembilan, tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Yang terakhir, ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. UU PT juga mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam akta pendirian. Dimuat dalam pasal 15 ayat 3 UU PT. Yaitu yang pertama, ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham, dan yang terakhir, ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembubaran atau berakhirnya PT. Pembubaran adalah suatu tindakan yang mengakibatkan perseroan berhenti eksistensinya dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnis. Kapan suatu perseroan dapat dibubarkan? Dalam pasal 142 ayat 3 menyatakan dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS dan jangka waktu berdirinya ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjukkan likuidator. Apabila perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya berakhir, Menteri Hukum dan HAM atas permohonan direksi dapat memperpanjang waktu tersebut berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 bagian dari jumlah suara tersebut. Lebih lanjut, Pengadilan Negeri juga dapat membubarkan perseroan berdasarkan alasan yang pertama adalah permohonan kejaksaan karena perseroan melanggar kepentingan umum, lalu yang kedua adalah permohonan satu orang pemegang saham atau lebih mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, lalu yang ketiga adalah permohonan kreditur karena perseroan tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit atau kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya. Lalu yang keempat adalah permohonan pihak berkepentingan karena adanya cacat hukum dalam akta pendirian perseroan. Dalam hal tersebut, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan seperti yang ditermuat dalam pasal 166 ayat 1 huruf C antara lain. Yang pertama adalah perseroan tidak melakukan kegiatan usaha atau non-aktif selama 3 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak. Lalu yang ketiga adalah dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar. Lalu yang ketiga adalah dalam hal perimbangan pemilikan dalam perseroan sedemikian rupa sehingga RUPS tidak mengambil keputusan yang sah. Lalu yang ketiga adalah kekayaan perseroan berkurang sedemikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya. Berdasarkan ketentuan pasal 143 UU PT nomor 40 tahun 2007, pembubaran suatu perseroan terbatas tidak mengakibatkan perseroan tersebut kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS pengadilan. Sekian dari pemaparan kelompok 5. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.